Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babay Motovlog dan Ferdinanda Motovlog. Channel yang sederhana yang berkarya di Tanah Legenda. Mantap. Tanah Legenda itu mirip-mirip kayak di Jawa Barat ya? Emang Iya, di Jawa Barat ya? Emang di Jawa Barat kita itu kan Jawa Barat. di Tanah Sunda. Oh, Tuh. iya, Jadi kan Tanah emang Sunda. Tanah Legenda dari dulu gitu ya. Dari prasejarah Prasasti. dari prasejarah tuh sampai sekarang Tanah Sunda emang udah terkenal banget sih. Ngomong-ngomong ini kita lagi ada di mana nih? Pemandangannya bagus banget ya. Nggak tahu ini, lupa saya. Ini kita lagi berada di Cartio ya, sama Kang Babay, karena ini sebenarnya mah nggak dijadwalin dulu ya. Iya, benar, Kayak dijadwalin. seperti sebelum-sebelumnya gitu, konten harus dijadwalin, terus harus pakai apa. Dan ini mah langsung mendadak gitu ya, Kayak tahu bulat ya dadakan ya. dadakan gitu. Terus kalau misalkan kita di konten kali ini ingin Share pengalaman dan tips menjadi seorang motovlog. Ya meskipun kita juga masih pemula ya. Sama, saya juga pemula. Nah, Subscriber juga nggak terlalu banyak. Iya. Kan? Viewersnya juga masih sedikit. nah saya mau nanya nih Kang, Akang udah berapa lama jadi motovlog? Kalau misalkan jadi motovlogger sendiri, awal pertama itu uploadan itu sekitar 4 bulan yang lalu lah. Nah sekarang udah berapa subscriber Kang? Kalau misalkan subscriber udah 400 sih. 400. Tapi selalu naik turun gitu. Oh iya. Nah motivasinya biar nggak ngedon itu gimana? Nah kalau misalkan dari motivasi saya sendiri kan itu karya sendiri nih. Sejelek apapun karyanya pasti ada lah yang suka juga. Yang suka. Tapi tetap semangat aja karena kan ini sebatas hobi gitu ya. Hobi yang menghasilkan banget gitu ya. Nah, betul. Kalau misalkan sananya udah 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Tapi kita enjoy aja dengan ikhlas, dengan sabar, kita lakuin pasti ada hikmahnya sih. Nah, bagaimana cara menanggapi misalkan kan kita pasti iri lah lihat, wah konten dia ada yang lihat beberapa jam yang lalu udah beribu-ribu gitu. Sementara konten kita yang baru beberapa di-upload beberapa jam penontonnya masih Sedikit sekitaran gitu ya. sedikit, Tapi sekitaran itu- puluhan gitu. Jadi gini, sebenarnya mah kalau misalkan jadi YouTuber itu emang susah gampang sih. Kalau misalkan dari gampangnya kita tinggal beli jam tayang sama subscriber aja. Tapi kalau misalkan kita merintis dari nol, itu kerasa banget cuy. Jatuh bangunnya ya. Jatuh bangunnya udah kerasa banget. Karena kan sebelum mungkin ini baru apa sih? Mula lah Permulaan ya. Permulaan. Nanti kalau misalkan seandainya awalan itu nanti ketika jadi udah dimonetisasi atau jadi partner YouTube-nya gitu. Rasanya gitu. Ngerasa ada uangnya, ada penghasilannya, terus fans di mana-mana gitu ya. Nah itu mungkin lah ya dari saya mah. Tapi kalau misalkan menurut dari Kakang Babay gimana nih? Kalau Sama menurut nge-YouTube dari awal nge-YouTube sampai sekarang nih. Kalau Sekarang udah 2000 subscriber belum. udah Hoax lebih. itu. Hoax Udah guys. lebih gitu. Untuk secara pengalaman pribadi ya sama aja sih. Intinya gitu, jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan gimana intinya cemburu sama channel orang lain yang viewersnya udah banyak, terus subscribernya udah banyak. Itu sebenarnya kalau misalkan mau instan banyak sekarang, banyak intinya apa yang jualan-jualan kayak Ya, gitu. jualan atau enggak support gitu ya. Saporsa banyak gitu. Cuman saya nggak mau ngambil resiko gitu. Resikonya kan gimana lah gitu. Yang pertama mungkin kalau misalkan resiko support yang pertama ya, yang mungkin ada pengalaman gitu ya dari lain gitu dari teman. Support itu emang bahaya banget sih menurutnya gitu ya. Tapi sharing pengalaman beliau itu kalau misalkan sana support nanti kalau misalkan ke depannya itu nggak akan ada viewers lagi. Ya, Karena jadi kan viewersnya support sedikit. dari pertama aja cuma subscriber aja udah naik. Tapi kalau misalkan jam tayang enggak. Jadi dia ngejarnya tuh subscriber doang. Subscriber dulu Misalkan baru Kang, support 3 menit gitu ya. Iya. Kebanyakan gitu ya. kebanyakan nanti jam tayang nggak kejar subscriber nambah mungkin gitu ya. Tapi kalau misalkan murni mah ya tahu sendiri lah, kadang sepi kadang enggak. Tapi kalau misalkan sananya saya sih kalau misalkan untuk jadi motovlog atau YouTuber pemula, pertama itu kita harus promosikan channel lewat stiker Ya, atau enggak dari bikin teman-teman stiker gitu ya. Coba mana stikernya? Oh, Tadi udah ada. baru buat nih Kang Ferdinanda Motovlog guys. Ini guys, Baru buat stiker nih. nih stikernya murah banget cuy. Berapa itu? Per meter atau per senti? Ini per 1 meter. Ini ukuran A3 Pak. A3 A3 itu cuma 12.000. 12.000 per lembar ini. Sekarang ada 2 lembar di 24.000 kan murah. Nah, coba bagiin ke yang ada di sini nih.
ini kan banyak nih. Kebetulan nggak ada guntingnya. Oh, nggak ada Buat, guntingnya. buat potong-potongnya. Bisa disobek aja. Sobek nanti kebanyak apa sih kesobekan jadi Oh, kesobekan. kelebihan, Jadi sayang ya, udah beli mahal-mahal gitu disobek. jadi kan Ah, nanti ah, aja lah ah. buat untuk konten kedepannya sambil Sebenarnya promosi sih channel. tadi gue setuju banget sama yang pertama sama Kang Ferdinanda. Sejelek apapun konten kita pasti ada yang suka guys. Pasti ada yang nonton. Pasti ada yang nonton gitu. Seburuk apapun channel kita meskipun banyak yang ngejudge gitu. Sebenarnya banyak sih di channel gue kemarin ngejudge kok channelnya begitu apa gimana aja jadi nggak berfaedah lah intinya mah gitu. gabut gitu ya Gabut, intinya. sayangin soal motor-motor gitu. Menghibur gitu ya Nah, tentang nah. motor aja gitu Ah. tapi di sisi lain kalau misalkan seandainya pandangan saya sendiri ada sisi positifnya. Setiap ada Ah. konten pasti ada sisi positifnya. Nggak selalu Dan negatif ya. Iya, pasti ada. Ambil hikmahnya aja lah. Hmm. Walaupun garing gitu ya, Ya. baru-baru pemula. Kebanyakan dari saya lihat-lihat channel besar, awalnya itu emang yang nonton itu sedikit, cuy. Awalnya sedikit. Sedikit Nggak itu, langsung- nggak langsung meledak langsung 1000. Nah, kalau meledak seperti apa? paling juga itu beli. Oh, Jadi biar kelihatan banyak gitu. Ah, ah. Nah, mungkin tapi resikonya kalau beli gitu? sangat buruk sekali Sangat buruk, untuk ya? kedepannya gitu. Hmm. Dan untuk kemungkinan untuk dimonitor itu jarang banget kayaknya. Hmm. Jarang, jadi ada pertimbangan dari pihak YouTube-nya. Hmm. Mungkin kata YouTube itu emang bener nih sub nih. Ya. Tapi kalau Jadi untuk bisa kelihatan kan Hmm, sekarang algoritma YouTube udah canggih ya. Jadi bisa ketahuan. udah misalkan ketahuan. kita Sekarang kita main ini gitu. pasti Main ada. apa namanya? Beli-beli kayak gitu ya. pasti kalau misalkan seandainya kita beli, pasti untuk kedepannya itu ada pertimbangan lagi dari pihak YouTube. Mungkin nanti Pas dari ditinjaunya ya. mungkin dari viewersnya atau enggak subscribernya berkurang gitu. Oh. Biasanya gitu sih. Iya, iya, iya. Nah. Nah, untuk ini Bang, ada pertanyaan nih. Pernah nggak ada yang bilang alasan jadi motovlogger itu apa sih? Dari Kakang Bay sendiri. Kalau menurut saya alasan jadi motovlogger yang pertama itu awalnya dari hobi ya. Dari hobi. Terus? Kan dulu saya pernah ikutan klub, dan sekarang juga masih dari pertama itu touring kemana main kopi santai gitu. Nah awal mulanya terbentuk ide itu dari situ, dari suka touring gitu. Suka touring. Yang keduanya suka memotoran sama aja touring. Sama aja ya. Pokoknya itu ya hobi. intinya hobi lah, hobi kita itu mahal bro. Anjay. Iya. Saya gitu ya, mahal banget ini Iya, kita mahal dari banget. action cam berapa juta, terus Iya. action cam, terus perawatannya motornya, Iya, terus, pokoknya banyak banget lah kita hobinya mahal cuy. Kalau action cam gue pribadi belum beli yang mahal ya bro. Masih ya harga 400.000 Ya, tapi alhamdulillah lumayan gitu, kualitasnya kan lumayan, enggak. kualitasnya lumayan gitu. Nggak mengecewakan. Ya 11-12 lah ya, ibaratnya Iya. ya namanya juga merintis lah dari nol benar. gitu ya. Nah sekarang saya mau nanya balik nih ke Kang Ferdinanda nih. Bagaimana cara memulai menjadi motovlogger yang benar? Kalau misalkan dari pengalaman diri saya pribadi ya, awalnya itu kita sebenarnya mah ada tujuan dulu. Ya. Tujuan bikin konten ini seperti apa, terus topik pembicaranya seperti apa. Kita memang harus benar-benar paham dengan motovlogger itu sendiri gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Asal-asalan gitu, jangan Ya. asal-asalan, itu emang fakta dari sebelumnya. Tapi kalau misalkan awal-awalnya itu emang gugup sih, Iya pasti. karena kita kan emang Ngomong dilatih di untuk depan dong. melatih percaya diri di depan kamera. Mungkin kita harus benar-benar paham untuk ke audiennya gitu. Mungkin segitulah dari saya. Oh ada lagi, ini ada lagi ya. pertanyaan. Oke, terus. Beberapa hal kesulitan dan kendala dalam buat motovlog atau motovlogger. Nah kesulitannya apa aja yang pernah dialami ini? Nah, yang pertama itu dari apa sih? Kita buat topiknya ya. Ya. Topik pembicaraannya itu apa? Terus maknanya seperti apa? Konsepnya itu seperti apa? Karena dari motovlogger sendiri itu banyak banget sih kendalanya. Yang Iya. pertama itu dari suara nih. Dari Kadang-kadang mix bawaannya gagal ya. kadang kita sekarang lagi ngobrolin gini nih, tiba-tiba si suaranya itu nggak ada sama sekali. Noise Nah, itu soundnya. tantangan yang paling berat menurut saya. Tapi terus ada lagi dari action cam-nya mendadak low banget, low langsung tiba-tiba mati sendiri gitu. Terus apalagi dari kita konten mulai dari siang nih sampai Sampai sore, ya. malam. Kadang si jalan itu macet gitu. Tapi Paling itu enak- kan
lebih suka atau kalau misalkan macet-macetan? Nah, kalau misalkan macam-macam gitu, kalau misalkan dari saya sih risih sih. Risih. Harus sabar karena Nah. di jalan itu emang kita harus saling menghormati sama pengguna jalan. Kadang emosi juga kan ya? Kadang emosi juga. Tapi Tapi kalau misalkan dari ditahan. Kang Babay sendiri gimana nih? Tantangan sendiri dari motovlogger. Tantangan dari saya pribadi sih sebenarnya sama aja. Tantangannya kita harus sabar juga. Iya. Kalau Terus misalkan di jalan kita tadi rambu-rambu lalu lintas ya, itu intinya jangan ngebut-ngebutan juga harus dengan protokol gitu. jadi intinya mah kita harus saling menghormati aja ya. Nah itu sesama pengguna jalan, mencontohkan yang baik-baik. Untuk pengguna jalan lainnya gitu ya. Ah. Seperti apa kan, karena rambu-rambu kadang dilarang naik ke trotoar. Kita kan kadang-kadang masuk ke trotoar atau enggak lagi saat lampu merah kita terobos. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Terus juga. ada pelang itunya itu S tapi disilang gitu kan, itu nggak boleh. Nggak boleh berhenti. Berarti itu. nggak boleh berhenti gitu. Atau enggak kalau misalkan P itu dilarang parkir. Itu kan emang hal sepele tapi membuat kita untuk kedepannya itu lebih paham gitu. Oh, nah ini satu lagi nih ya, saya nanya siap. lagi nih. Siapa channel YouTube motovlogger favoritmu di YouTube? Mungkin ada lah. Gitu. Ada ya, kalau misalkan dari saya itu Aji Gum sih. Aji Gum. Aji Gum itu orang Cimahi. Dia awal rintisan itu dari 2 tahun ke belakang. Dan sekarang udah agak lumayan, udah ada penghasilan dan punya bisnis sendiri gitu. Itu pengen banget saya seperti Aji Gum. Dia ramah tamah, terus emang dia orangnya itu baik banget sih menurut saya. Terus kedepannya itu kayak si Mr. November. Mr. November. Asik banget orangnya. Kayak Ata. Enggak lah. Ata itu gimana ya? No komen lah atau untuk Kang Babay sendiri nih. Kalau misalkan emang harus gitu ya. Pilihan motor itu emang harus Moge atau Alvariani untuk motovlogger. Kalau saya pribadi untuk pilihan motor bebas sih. Saya bebas mau motor Moge atau motor Matic gitu. Saya mah balance lah intinya gitu. Nggak harus dipatok harus motor Moge gitu. Yang penting kita buat konten yang menarik aja gitu. Ya benar. Yang untung intinya mah ada manfaatnya ya. Nah itu ada manfaatnya dan ada pesan-pesan moralnya gitu. Terus ini ya pasti ada timbul pertanyaan lagi. Kalau misalkan soal edit video pakai aplikasi apa? Nah, aku pribadi kalau edit video itu pakai Filmora 9. Filmora 9. Berarti dari laptop ya. Tapi kalau misalkan seandainya kita nih low budget banget seperti saya pakai HP Xiaomi. Nah, itu kalau misalkan soal edit itu dari KineMaster. Karena kan kita yang penting berjalan aja. Betul. Dengan sesuai rencana gitu. Sekarang kalau misalkan seandainya kita planning jadi pengen YouTuber tapi nggak mulai-mulai. Nah, itu sebuah impian yang kita pengen aja gitu. Pengen aja jadi nggak akan jadi gitu. Ya udah kalau misalkan seandainya kalian punya modelnya low budget kan sekarang toh ada banyak yang pakai kamera gitu. Pakai HP juga ada. Pakai HP, terus pakai apa juga yang penting ada rekaman gitu ya. Nah, betul. Kan motovlogger itu kegiatan ngevlog di atas motor gitu. Iya, betul. Mau motornya mau Matic, mau kopling ataupun gigi itu terserah gitu. Yang bebas penting ya, kita bebas gitu ya. Terus untuk kedepannya rencananya gimana sih Kang? Rencana ke depan Doa terbaik untuk dari Bandung Motovlog. Doa terbaik Teman-teman dari nih. Motovlog teman-teman yang lainnya semoga semakin solid, kompak. Intinya mah kita sukses bareng-bareng, kita dari nol bareng-bareng. Jangan pernah merasa minder atau egois lah. Kalau misalkan salah satu dari kita udah ada yang monet duluan, nah kita jangan iri, tapi kita harus semangat gitu intinya. Tapi kalau misalkan dari saya sendiri ya, yang pertama itu silaturahmi jangan sampai itu. putus. Nah, betul. Kalau misalkan seandainya yang udah dimonet, gimana sih tips pembagiannya nih? Nah. Biar secara Riksnya gimana? sharingnya itu bisa dimonet bareng-bareng gitu. Mungkin dari saya masih gitu dan sekarang udah mungkin ada pesan-pesan dulu buat motovlogger Bandung. Forum motovlog Forum motovlogger semakin jaya dan semakin sukses. Dan silaturahmi semakin erat. Iya, betul. Mungkin dari saya segitu dan Kang Babay ada tambahan nggak? Mungkin sama juga karena dikarenakan ini sudah maghrib ya, waktunya sholat maghrib, jadi kita cukupkan sampai di sini untuk video kali ini. Mungkin dari kita berdua cukup sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and see you next video.